Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati persekutuan ini, kami tetap berharap bahwa saudara akan tetap mendukung kami dalam pelayanan ini saudara, untuk selalu men-share renungan ini kepada yang lain, supaya banyak orang bisa menonton dan mereka beroleh berkat. Juga memberi komentar yang baik di link YouTube kami ini saudara, dan juga like serta mensubscribe bagi saudara yang belum, sebagai bukti dukungan saudara untuk pelayanan ini. Besar harapan kami saudara, sehingga pelayanan ini tetap dapat hadir setiap hari di hadapan saudara. Mari dukung kami dalam pelayanan itu kemuliaan Tuhan, berkat sukacita bagi kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan bagi kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat bagi kita, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-12 saudara. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita memohon tuntunan Tuhan untuk membuka hati kita, memberikan pengertian, memahami kebenaran ini. Topik renungan kita pagi ini yaitu bijak dalam melajukan kehidupan. Mari saudaraku, biarlah Tuhan memberkati kita lewat renungan ini. Suatu ketika saudara, ada seorang pemuda yang kaya raya yang baru saja membeli sebuah mobil mewah yang berjenis Mini Cooper saudara. Mini Cooper ini merupakan mobil impiannya yang lama dinantikan. Setelah dia mendapatkan uang yang cukup, dia membelikan mobil ini. Dengan hati yang berbunga-bunga tentunya, pemuda ini langsung mengemudi mobil ini, dan dengan sukacita dia membawa mobil ini untuk berkeliling di sekitar tempat dia tinggal, dan bahkan ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi, untuk membuktikan bahwa mobil itu memang mobil yang bagus. Sampai kepada suatu ketika saudara, ketika dia sedang melintas di sebuah tikungan, ternyata ada seseorang yang melempar mobil itu dengan batu, sehingga kaca spionnya pecah. Dan ketika pemuda ini melihat kaca spionnya telah pecah, dia memberhentikan mobilnya dan memperhatikan bahwa ternyata di belakang mobil itu ada seorang anak perempuan kecil yang sedang ketakutan, karena memang dialah yang melempar mobil itu dengan batu. Lalu saudara, pria ini mendatangi anak itu. Dia katakan, "Hai anak kecil, apa kau tadi yang melempar mobilku sehingga kaca spion ini pecah?" Dia katakan. Lalu dengan nada ketakutan anak ini katakan, "Iya om." Ini katakan, "Akulah yang melempar mobil om tadi." Dia katakan. Lalu pria ini mengatakan, "Kenapa engkau melakukan itu? Tidakkah engkau tahu bahwa ini mobil mewah, ini mobil baru, dan saat ini kacanya sudah pecah?" Lalu dengan ketakutan anak ini dikatakan, "Maaf om, tapi saya tidak tahu harus melakukan apa lagi om." Dengan nada ketakutan dan dengan cucuran air mata, dia mulai menangis di hadapan pria itu. Dengan sungguh-sungguh dia katakan begini, "Itu di sana om." Dia katakan, "Ada kakakku tadi, kami bersepeda lalu kami terjatuh, tergelincir. Aku selamat, tetapi kakakku dia terjatuh ke dalam jurang om."
Dari tadi aku sudah menghentikan beberapa mobil, tapi tidak ada satupun yang merespon aku. Sehingga terpaksa aku harus melempar mobil Om, dia katakan. Maukah Om menolong aku? Aku tidak bisa menyelamatkan kakakku itu karena jurangnya terlalu dalam. Orang tua kami pasti saat ini sedang panik untuk mencari kami. Lalu dengan tercengang pemuda ini dengan rasa iba, langsung marahnya berhenti. Lalu dia mengikuti anak kecil itu untuk melihat bahwa ternyata memang kakaknya itu telah tergeletak di bawah jurang itu, saudara. Lalu dia katakan, oke, tunggu di sini, baiklah, tenang kau di sini anak kecil, biar Om yang menolong kakakmu ke bawah. Lalu pemuda ini turun, saudara, laki-laki turun ke bawah jurang itu dan mengangkat laki-laki ini, kakak dari perempuan ini, diangkat ke atas. Dan karena dia tidak sadar, saudara, dia melarikan anak ini ke rumah sakit dengan mobilnya dan memberitahukan kepada orang tuanya perihal kejadian tentang anak itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menghiraukan lagi kaca spionnya setelah dia menyaksikan bahwa apa yang terjadi dengan kaca spionnya itu untuk membuat dia berhenti melakukan sesuatu yang jauh lebih penting dari hanya sekedar menikmati hidup dengan bersenang-senang saja. Ada orang yang sedang menantikan uluran tangan, yang sedang menderita, membutuhkan pertolongan, sementara dia menikmati hidup dengan merasa senang-senang saja. Akhirnya dia melupakan itu dan dia mengambil makna bahwa ternyata setiap kesenangan merupakan sebuah cara juga dipakai Tuhan untuk kita bisa tidak lupa diri, ya. Ada sebuah alat untuk menguji keimanan kita, menguji kesetiaan kita. Apakah kita masih bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Itu yang ingin kita lihat dari kebenaran ini. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa ternyata sama dengan kendaraan itu, saudara, hidup kita akan selalu berputar dan dipacu terus. Itulah kehidupan ini. Hidup akan selalu berjalan, berputar dan dipacu terus. Terkadang oleh karena fokusnya kita memacu hidup ini, kita melupakan apa yang ada di sekeliling kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, yang mungkin membutuhkan perhatian kita. Tetapi karena kita fokus untuk memacu hidup kita sendiri, menikmati segala sesuatu dalam diri kita sendiri, kita melupakan orang lain yang di luar diri kita, yang sesungguhnya mereka sangat mengharapkan pertolongan kita, saudara. Ada banyak mobil yang dihentikan anak itu tadi. Mereka tidak merespon. Tetapi ketika anak ini melempar mobil itu dan mengakibatkan kaca spionnya pecah, baru orang ini berhenti. Apakah memang harus seperti itu, saudara? Setelah kita mengalami sebuah musibah, baru kita bisa memperhentikan hidup ini dan merenung, bisa melihat kiri kanan apa yang sedang terjadi, saudara. Jangan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijak, saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Kita memacu hidup kita dengan cara duniawi, hanya untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Kita berfoya-foya hingga kita lupa apa yang terjadi luar diri kita. Bahkan kita seringkali karena menikmati hidup dan kepuasan-kepuasan hidup, kita akhirnya melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang memang harus ada yang melempar kita, saudara, memberhentikan kita. Apakah itu persoalan kehidupan, apakah itu masalah, apakah itu sakit penyakit, apakah itu persoalan-persoalan berat, yang terkadang ini dipakai Tuhan untuk paling tidak memperlambat laju hidup kita, supaya kita sadar, saudaraku, bahwa kita tidak hidup sendiri dalam dunia ini. Ya, ini penting bagi kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku, semuanya itu terserah kita sebenarnya. Apakah ketika hidup ini berjalan bagus, kita mau hidup bijak, untuk mau juga memperhatikan orang, tidak hanya memperhatikan hidup kita sendiri. Kita mau menoleh ke kiri ke kanan untuk melihat apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah ada orang yang mengharapkan kehadiran kita. Dengan kita merespon itu, maka kita terhindar dari segala bencana, masalah atau apapun yang dengan paksa harus membuat kita berhenti sendiri. Itu yang kita renungkan, saudara. Ketika kita mau mendengarkan Tuhan dalam keadaan sukacita kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita
bagaimana kita akan dimampukan Tuhan menikmati sukacita dengan baik. Tetapi ketika karena kita fokus menikmati kenikmatan hidup ini, sehingga kita menghiraukan Tuhan, kita tidak mendengarkan Tuhan dan bahkan sesama kita. Itu artinya, hati-hati, akan ada persoalan besar yang sedang menanti kita untuk membuat kita berhenti. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Sehingga bijak dalam melajukan kehidupan saudara. Jangan terlalu asik menikmati hidup sendiri. Jangan terlalu fokus hanya untuk menikmati kesenangan sendiri. Ada orang-orang yang perlu kita perhatikan. Ada suara Tuhan yang perlu kita dengarkan, saudara. Yang bisa menuntun kita untuk tetap bijak. Untuk tetap dapat menikmati hidup ini dengan sukacita. Ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang sesungguhnya kita bisa hindari kalau kita bijak. Dan kalau kita mau merespon apa yang Tuhan buat di sekeliling kita, bahkan kita mau mendengarkan suara Tuhan, saudaraku. Sadarlah bahwa kehidupan yang kita jalani ini hanyalah sebuah perjalanan sementara. Tidak selamanya, saudara. Tetapi dalam kehidupan kesementara ini, Tuhan mau mempergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan Tuhan, itu artinya kita mau merespon Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari saudaraku, hadapilah hidup ini dengan bijak, sehingga kita boleh dituntun oleh Tuhan untuk bisa lebih tanggap akan segala sesuatu, termasuk tujuan hidup kita dengan baik. Kita bisa dibuat fokus oleh Tuhan untuk menggapai rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kehendak yang mendatangkan sukacita, saudaraku, bukan untuk membuat kita mengalami masalah. Mari dengan kebenaran ini, siapapun saudara dimanapun mendengarkannya, yang terlalu asik menikmati hidup, mari saudaraku sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau engkau diberkati Tuhan, pakailah berkat itu juga memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Dan juga untuk semakin peka dengan suara Tuhan, maka engkau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami pada pagi ini, yang menyapa kami, mengingatkan supaya kami benar-benar bijak menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba tetap mau menopang berdoa untuk semua umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tumpangkan tangan-Mu, lawat mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak kami, umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka hari ini. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka dalam pengharapannya Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berikan kepada mereka kesiapan untuk menghadapi tahun ajaran baru ini dengan hikmat Tuhan. Dalam situasi pandemik ini, lindungi mereka semuanya Tuhan. Yang melanjutkan pendidikan, Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang bersukacita hari ini karena berulang tahun. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka, dan ajar supaya mereka juga tahu bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan doa ini. Mereka sedang mengalami beban hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan-persoalan hidup yang berat, bahkan dibelenggu oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, berkati, lepaskan, bebaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap mau berpesan untuk saudara, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, saudara. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu saudaraku pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Yakin saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi di hari ini, dan memang saudara rindu didoakan, mari saudaraku hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Hubungi kami saudara. Dan tetap bantu kami untuk selalu membagikan share renungan ini supaya banyak juga orang bisa menonton dan mereka bisa ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan pagi ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.